Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang hukum termodinamika 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin Hussein dan kawan saya. Saya Muhammad Diterasca, NIM 202054041. Nama saya Faisal Rizky Pratama, NIM 2020-54046. Nama saya Surya Saputra, NIM 2020-54045. Nama saya Riko Ardian, NIM 202054042. Nama saya Muhammad Andika Ferben Maulana, NIM 202054044. Pengertian termodinamika. Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antar sistem dan lingkungan. Kalor didefinisikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, sedangkan usaha merupakan perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Proses perpindahan energi pada termodinamika berdasarkan atas dua hukum, yaitu hukum 1 termodinamika yang merupakan pernyataan hukum kekekalan energi, dan hukum 2 termodinamika yang memberikan batasan tentang arah perpindahan kalor yang dapat terjadi. Dalam membahas termodinamika, kita akan mengacu pada sistem tertentu. Sistem adalah benda atau sekumpulan benda yang akan diteliti, sedangkan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar benda. Sistem dibedakan menjadi beberapa macam. Sistem terbuka adalah sistem di mana antar sistem dan lingkungan memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi. Apabila hanya terjadi pertukaran energi tanpa pertukaran materi, sistem disebut sistem tertutup. Adapun sistem terisolasi adalah jika antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran materi dan energi. Hukum 2 termodinamika. Hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya perubahan usaha atau energi potensial menjadi energi kalor atau sebaliknya. Akan tetapi, tidak semua perubahan energi yang terjadi di alam ini prosesnya dapat dibalik seperti pada hukum 1 termodinamika. Contoh, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian H sehingga menumbuk lantai. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi kalor atau panas dan sebagian kecil menjadi energi bunyi. Mungkinkah energi kalor dapat berubah menjadi energi kinetik dan menggerakkan benda setinggi H? Jelas bahwa hal ini akan terjadi meskipun benda kita panaskan terus-menerus. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas atau Kelvin Planck. 2. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar atau Clausius. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel atau Clausius. Untuk menjelaskan tidak adanya bervariabilitas, para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum termodinamika. Dengan pertanyaan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Pengertian entropi. Termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini berkenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran
termodinamika yang menyerupai merubahkan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur, yang merupakan salah satu sifat dari sifat fisis yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila sejumlah kalor Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah Mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya pada lemari es, kulkas, dan pendingin ruangan air conditioner. Selanjutnya, dalam mesin mobil, misalkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi gerak mobil. Tetapi dalam semua mesin kalor kita ketahui bahwa pengubahan energi panas ke energi mekanik selalu disertai pengeluaran gas buang yang membawa sejumlah energi panas. Dengan demikian, hanya sebagian energi panas hasil pembakaran bahan bakar yang diubah ke energi mekanik. Contoh lain adalah dalam mesin pembangkit tenaga listrik, batu bara atau bahan bakar lainnya dibakar dan energi panas yang dihasilkan digunakan untuk mengubah wujud air ke uap. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi diikuti oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Semakin tinggi entropi, semakin tinggi karakteristiknya. Entropi pada proses temperatur konstan. Jika suatu sistem pada suhu mutlak T mengalami proses reversibel yang menyerap jumlah kalor Q, maka kenaikan entropi segitiga S dapat dituliskan sebagai berikut yang tertera. Entropi pada proses temperatur berubah pada proses yang mengalami perubahan temperatur. Entropi dituliskan sebagai berikut. Keterangan yang tertera pada gambar. Contoh soal sebagai berikut. Suatu mesin memiliki suhu reservoir tinggi 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. Diketahui TR 400 derajat Celcius sama dengan 673 K. TR sama dengan 700 derajat Celcius sama dengan 343 K. Ditanyakan sama dengan 1 kurangi TT per TR dikali 100% sama dengan 1 min 343 diper 673 dikali 100% sama dengan 330 per 673 dikali 100% sama dengan 49%. Jadi efisiensi mesin tersebut sebesar 49%.